Guys, selamat datang di channel Berbagi Wawasan. Perkenalkan, nama aku Rasyana Shiwakalsum dengan NIM akhir 132. Dalam video kali ini, aku mau membagi wawasan aku ke kalian. Gimana sih cara menggunakan website Sagi Jurnal? Video ini cocok buat kalian yang masih bingung mau mencari referensi jurnal untuk tugas kuliah atau penelitian. Jadi tonton sampai akhir ya. Jika kalian sering mencari referensi tugas kuliah atau penelitian, pasti akan tahu betapa pentingnya punya akses ke sumber yang kredibel. Nah, salah satu website yang wajib kamu kenal adalah Sagi Jurnal. Ini adalah platform yang menyediakan ribuan jurnal ilmiah dari berbagai bidang, mulai dari humaniora, sosial, kedokteran, teknik, sampai bisnis. Untuk tampilan pertamanya adalah seperti ini. Seperti di website kebanyakan, untuk tampilan pertamanya akan muncul sebuah search box buat kita masukin kata kunci yang kita inginkan. Lalu, saat kita menggeser ke bawah, akan banyak kumpulan kategori-kategori yang sudah dikumpulkan oleh sistem. Buat mempermudah kita yang masih belum tahu kata kunci yang ingin kita masukkan, tapi sudah menentukan kategori, bisa langsung pilih saja kategori yang sesuai. Oh iya, untuk mencari jurnal, kalian pasti sering kebingungan saat sudah memasukkan kata kunci. Tapi malah yang keluar banyak banget atau tidak mungkin kalau kita baca satu persatu jurnal itu. Malah buat tugas kalian tidak jadi-jadi. Nah, aku mau nunjukin ke kalian cara buat mempersempit pencarian kalian. Jadi, jurnal yang akan muncul nanti menjadi jurnal yang sudah spesifik dengan kata kunci kalian. Beberapa dari kalian saat mau masukin kata kunci, pasti masukin kata kuncinya tuh di box ini yang sudah disediakan di tampilan utamanya. Tidak salah sih, tapi kalau kalian ngetiknya di sini, pasti yang keluar nanti banyak banget karena tidak ada filternya. Nah, kita coba saja ya. Kita masukin kata kunci yaitu the role of the librarian in the libraries. Yang keluar banyak banget nih. Keluar banyak banget nih, sampai 13.117, dan malah ada judul yang melenceng sama kata kunci kita. Jangan bingung, jangan sedih, karena kita akan bahas sama-sama tentang ini. Untuk itu, kembali ke halaman utama. Lalu, kita klik fitur Advanced Search yang ada di bawah box search tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini akan banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mempersempit kata kunci kita. Dan di sampingnya juga ada search tip buat kalian yang masih bingung gunain advanced search ini. Kita mulai saja buat masukin kata kunci kita yang tadi ya. Nah, di sini kita bisa tentukan mau mencarinya untuk semua konten atau cuma mau dalam bentuk judul saja, pakai artikel metadata. Aku di sini milih judul. Untuk publish date-nya kalian bisa pilih saja yang mau kalian cari
adalah semua waktu atau hanya yang terbaru seperti 5 tahun terakhir, atau bisa juga dengan custom range. Kita pilih saja yang custom saja untuk tahun 2020 sampai 2025. Nah, untuk access type, kita pilih saja yang open access content only. Dan ternyata, saat kita sudah klik search, malah tidak ada hasilnya. Untuk keadaan yang seperti ini, kita perlu merubah filter kita tadi. Kita akan ubah yang bagian aksesnya menjadi all access. Saat kita klik search, hasilnya hanya 2 saja. Tapi untuk mengakses artikel ini, kita harus berlangganan dulu. Atau kalau di kampus kalian sudah berlangganan pada Sagi Jurnal, tinggal mendownload saja artikelnya. Untuk mempersingkat pencarian informasi, kita juga bisa melakukan dengan Boolean search. Buat yang belum tahu Boolean itu apa, kita bisa kembali ke advanced search tadi dan mengarah ke search tip. Boolean search adalah penggunaan kata and, or, and not untuk hasil yang lebih akurat. And di sini adalah menyaring hasil pencarian dengan 2 kata kunci yang harus ada. Lalu or itu buat mencari jurnal yang mengandung salah satu dari 2 kata kunci. Dan untuk not digunakan untuk mengecualikan kata kunci tertentu. Sebenarnya ada cara lagi untuk mempersempit pencarian yang tidak disebutkan di search tip di sini, yaitu penggunaan tanda petik. Tanda ini digunakan untuk mengunci kalimat yang kita masukkan. Jadi nanti hasilnya kita tidak akan mencari-cari lagi. Kita mulai saja menggunakan Boolean search tadi, tapi aku akan menggunakannya di box search yang awal tadi. Sebenarnya tidak ada bedanya, cuma pengen mencoba saja. Aku akan menyisipkan kata and setelah library menjadi the role of the librarian in the library and COVID-19. Untuk hasilnya menjadi hasilnya 645, beda banget dari yang awal tadi sampai 13 ribuan. Hasil yang ini adalah 645. Kalian juga bisa mencobanya dengan menggunakan tanda petik untuk mengikat kata kunci kalian. Aku akan mencobanya dengan beri tanda petik menjadi the role of the librarian in the library. Untuk hasilnya ternyata tidak ada. Jadi, kalian bisa menggunakan cara-cara yang lainnya. Kalau kalian ngerasa masih kurang spesifik atau mau ada ketentuan tipe artikelnya, bisa gunain filter article type. Di article type ini ada beberapa pilihan, yaitu research article, review article, abstract, editorial, dan ada 20 tipe artikel lainnya. Di sini aku pilih research article. Di sini hasilnya ada 645 research article dan hasilnya langsung lebih terfokus sama kebutuhan yang kita mau. Banyak banget kan fitur-fitur bermanfaat yang bisa membantu mahasiswa supaya nggak mumet pas nyari referensi. Selain itu, semua ada beberapa fitur yang diterapin oleh Sagi Jurnal, yaitu fitur autocomplete yang membantu pengguna menemukan kata kunci yang lebih spesifik. Di sini, mesin pencarian dengan memberikan saran otomatis saat mengetik. Sebagai contoh, ketika kita mengetik libraries, sistem menampilkan beberapa saran pencarian yang sering digunakan oleh pengguna lain. Saat kita men-search library tadi, saran yang akan muncul adalah library service and user experience dan lain-lain.
Ini berguna untuk menemukan istilah yang lebih tepat dalam penelitian kita. Berikutnya ada fitur Best First Ranking, membantu pengguna mendapatkan artikel berkualitas dengan menampilkan hasil pencarian berdasarkan relevansi dan jumlah sitasi. Jadi, hasil pencarian menampilkan artikel dengan jumlah kutipan terbanyak dan tingkat relevansi tertinggi di bagian atas. Sebagai contoh, artikel dengan 200 sitasi dan diterbitkan di jurnal ternama lebih mungkin muncul di bagian atas dibandingkan artikel yang hanya memiliki 10 sitasi. Dengan fitur ini, kita dapat memilih sumber yang lebih kredibel. Berikutnya adalah Federated Search, yang dimana dapat membantu pengguna mendapatkan artikel yang paling relevan dengan memasukkan kata kunci atau frasa yang relevan. Langsung aja buka halaman utama Sagi Jurnal, lalu cari kotak pencarian utama. Nah, kalau ada opsi Advanced Search atau fitur pencarian terpadu, klik di situ biar bisa cari jurnal dari berbagai database dalam satu langkah. Setelah masuk ke Federated Search, masuk kata kunci sesuai topik yang kamu cari. Di sini kamu bisa pilih mau mencari di semua konten atau menyaring hasil berdasarkan judul, penulis, tahun publikasi, atau kategori tertentu. Kalau mau hasil yang lebih spesifik, manfaatkan filter seperti publication date, access type, dan subject area biar nggak kebanjiran jurnal yang nggak relevan. Begitu pencarian dijalankan, sistem bakal langsung menampilkan jurnal dari berbagai sumber dalam satu tampilan. Kalau hasilnya masih terlalu luas, kamu bisa pakai fitur sortir atau filter tambahan. Udah nemu yang pas, tinggal klik jurnalnya, cek abstraknya, dan kalau tersedia dalam open access. Itu dia cara gampang pakai Sagi Jurnal. Dengan platform ini, cari jurnal gak ribet lagi. Cukup ketik, klik, dan temukan referensi terbaik buat penelitian kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung coba dan eksplorasi lebih banyak jurnal keren di sana. Semoga bermanfaat dan happy researching. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan happy researching.